Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Quran Surat An-Nisa ayat ke-36 tentang perintah berbuat baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong, lagi sangat membanggakan diri. Baiklah, untuk mempermudah pembahasan, tentu kita bisa membaginya ke dalam beberapa jumlah. Setidaknya kita menemui ada 4 jumlah ya, baik jumlah fi'liyah, kalimat sempurna yang diawali dengan fi'il atau kata kerja, dan yang terakhir di nomor 4 adalah adanya jumlah ismiyah, kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Ya, di sini ada 2 jumlah fi'li. Yang pertama adalah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an ya. Kita paham sebenarnya ini ada 2 jumlah. Jumlah yang kedua wa la tusyriku bihi syai'an tentu maktufah ya, dia mengikut dengan jumlah fi'liyah yang pertama karena di situ ada wawu athof. Kemudian yang kedua ada jumlah fi'liyah berikutnya yang diawali dengan wabil walidaini ihsana dan seterusnya, sehingga ini juga menjadi pembahasan yang menarik karena terlihat di situ tidak ada fiil yang mengawali jumlah fi'liyah tersebut ya. Dan yang keempat jumlah yang kita temui adalah innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhuran ya. Ini tentu kita paham bahwa merupakan jumlah ismiyah yang diawali oleh amil nasih ya. Di sini ada istilah kata disebut sebagai faktor perusak ya, merusak, merubah dari mubtada menjadi isimnya dan sebagainya. Tentu kita sudah membahasnya, tetapi kita tentu mereview untuk yang berkaitan dengan surat An-Nisa ayat ke-36 ini. Baiklah, kita mulai 2 jumlah yang pertama ya. Baik, jumlah yang pertama di sini ada ya, merupakan jumlah istinaf ya, yang tentu saja la mahalalaha minal i'rab ya, karena di situ ada wawu istinafiyah menandakan ini sebuah awalan kalimat yang baru, sehingga wawunya di situ ya tidak bisa dijelaskan secara makna terjemahan bahasa Indonesia. Maka di sini wa'budullaha, wa'budu, kamu sekalian, kamu semuanya sembahlah Allah, Allah Ta'ala, wa, dan la tusyriku, janganlah kamu mempersekutukannya, bihi, dengannya, syai'an, sesuatu apapun ya. Nah, di sini tentu sekali lagi ini ada 2 jumlah fi'liyah, yang kedua merupakan jumlah maktufah ya. Jadi yang biru dan yang putih ini jumlah fi'liyah. Sekali lagi kita tahu bahwa ini adalah kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja ya. Komponennya tentu dalam jumlah fi'liyah kita ingat ada fi'il kata kerja, ada fa'il pelaku, dan ketika fi'ilnya muta'addi yang membutuhkan objek maka muncullah atau hadirlah yang kita kenal sebagai maf'ul bih atau objeknya ya. Lalu bagaimana cara kita mengiroh secara sederhana? Yang pertama wa'budullaha ya, di sini wa'budu wawu harfu istinafin mabnun alal fathi, wa'budu fi'lun amrin mabnun alal hadfin nuni, wa wawul jamaah
dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Allahu lafzul jalalah maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu. Wala wawu harfu atfin mabniun alal fathi. La harfu nahyin wa jasmin mabniun alas sukun. Ya, di sini sekali lagi wawunya wawu istinaf menunjukkan ini sebuah awalan kalimat baru. Kemudian u'budu merupakan fi'il amr, kata kerja perintah yang dia tentu tetap ya, karena fi'il amr itu tetap di sini, tetapnya atas hadfun nun, hilangnya nun di sana. Kemudian wawu jamaah merupakan dhamir muttasil, isim dhamir yang bersambung yang tetap atas sukun di sana, fi mahalli raf'in, mahalnya adalah rafa. Kenapa? Karena dia sebagai fa'ilun. Ya, sebagai fa'il atau pelakunya. Jadi pelakunya itu yang diperintah itu adalah orang-orang yang banyak sekali. Kemudian Allah lafzul jalalah maf'ulun bih, ya, dia adalah maf'ul bih atau objeknya yang tentu masuk dalam mansubatul asma. Isim-isim yang mansub tanda nasabnya adalah fathah di bagian akhir karena Allah lafzul jalalah ini merupakan masuk dalam kategori isim yang mufrad ya, sehingga ketika dalam keadaan mansub tanda nasabnya adalah fathah di sana. Nah, kemudian wala wawunya adalah huruf athof ya, menjadikan kalimat berikutnya maktuf ya, maktufah ya. Dan la di sini merupakan huruf nahyin ya, la nahiyah. Boleh dikatakan sebagai la nahiyah yang dia juga beramal menjazmkan ya, menjazmkan fi'il, dalam hal ini fi'il mudhari'nya ya, yang di situ lanya tentu karena sebagai huruf dia mabni tetap atas sukun di sana. Berikutnya kita lanjutkan, tadi sudah sampai pada la. Berikutnya adalah tusyriku ya, fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi hadfun nuni li'annahu minal af'alil khamsati. Wawul jama'ati dhamir muttasil mabnun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Bihi alba harfu jarrin mabnun alal kasri. Wa ha'ul ghaib dhamir muttasil mabnun alal kasri fi mahalli jar ya. Kemudian syai'an maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu. Ya, tadi la beramal menjazmkan, dalam hal ini adalah fi'il mudhari'nya, sehingga tusyriku ya merupakan fi'lun mudhari'un ya, fi'il mudhari' ya. Di situ ada huruf mudhara'ah berupa ta ya. Tusyriku sekali lagi merupakan fi'il mudhari', kalimat atau kata kerja yang sedang berlangsung yang dia jazm. Kenapa dia jazm? Karena diawali oleh amil jazm, dalam hal ini adalah la nahiyah. Tanda jazmnya apa? Tanda jazmnya adalah hadfun nun, hilangnya nun di sana. Kenapa? Karena dia masuk dalam af'alul khamsa, fi'il yang 5, yang ketika dalam keadaan majzum tanda jazmnya adalah hilangnya nun di sana. Sedangkan wawu jamaah di sana ya merupakan dhamir muttasil, isim dhamir yang bersambung, mabni ala sukun ya, tetap atas sukun di sana. Fi mahalli raf'in, mahalnya adalah rafa sebagai fa'il atau pelakunya. Sedangkan bihi tentu ini adalah susunan jar majrur ya. Bi merupakan huruf jar dan alha di situ merupakan ya mahalnya adalah isim yang majrur ya. Tentu saja jar majrur di sini dia muta'alaq, memiliki keterkaitan makna ya, keterkaitan maknanya dengan tusyriku ya, dengan fi'ilnya di sana. Sedangkan syai'an, kenapa harokat akhirnya adalah fathah? Karena dia adalah maf'ul bih atau objek ya, masuk dalam mansubatul asma, isim-isim yang mansub tanda nasabnya adalah fathah di sana ya. Jadi sembahlah Allah Ta'ala dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun ya. Berikutnya kita lanjutkan ya, jumlah yang ketiga ya, tadi sudah 2 jumlah. Yang ketiga di sini adalah wabil walidaini ihsana wabidil qurba wal yatama wal masakini wal jaridil qurba ya. Dan selanjutnya wabil walidaini ya, dan
dengan kedua orang tuamu ihsana, berbuat baik ya, ihsana. Wabidil qurba, dan ya pemilik kurba, dalam hal ini pemilik kerabat ya, karib kerabat ya, ini ada wawunya wawu atof ya, maka dia maktuf ala walidaini ya, sehingga tentu dia akan ngikut ya, tabi ya, dari sisi irobnya boleh dikatakan seperti itu. Kemudian wal yatama itu artinya anak-anak yatim, wal masakini itu artinya orang-orang yang miskin, wal jari dzil qurba ya, dan al jar itu kan tetangga ya, dzil qurba yang memiliki kedekatan, jadi artinya tetangga yang dekat, wal jari dzil junubi, dan juga tetangga yang jauh ya, tetangga yang jauh, wasahibi, dan teman ya, sohib teman, bil jambi ya, teman sejawat atau teman boleh dikatakan teman sejawat atau teman karib, boleh begitu ya. Wabnis sabil, dan ibnu sabil, wama malakat aimanukum, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Nah, di sini ya kita coba untuk bedah sejatinya kenapa ini masuk dalam jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja ya. Kalau kita perhatikan ternyata memang fi'il dan fa'ilnya di situ ya tidak muncul atau dimahtub, dia hilang ya. Jadi tahu-tahu terhadap orang tuamu berbaiklah ya, berbuat baik. Maka di sini ada terjemahan bahasa Indonesianya adalah berbuat baiklah kepada kedua orang tuanya ya, kedua orang tuamu maksudnya. Tentu di sini bisa dilihat bahwa kemungkinan ya fiil atau kata kerja di situ merupakan fiil amr ya, kata kerja perintah ya, yang memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Tetapi sekali lagi nanti kita akan suatu saat kita akan bahas sebenarnya apa takdirnya dari fiil yang dimahtub itu sendiri ya. Tetapi kita singkat saja. Jadi bil walidaini ya, tentu ini adalah susunan jar majrur. Ingat, susunan jar majrur tentu dia tidak atau bukan masuk sebagai komponen utama, maka dia bisa dikatakan di sini merupakan susunan jar majrur yang muta'alaq, memiliki keterkaitan makna dengan fi'ilnya yang dimahtub atau tidak dimunculkan. Sedangkan ihsana tentu kita maknai sebagai maf'ul ya, kedua orang tua. Berikutnya ya, wabidil qurba wal yatama wal masakini wal jaridil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabili wa ma malakat aimanukum, tentu kita maknai sebagai isim yang maktuf ya, karena maktuf mengikuti dengan walidaini yang tentu saja dia akan mengikut sebagai isim yang majrur karena bil walidaini susunan jar dan majrur ya di situ. Sehingga sebenarnya pembahasan utama kita dalam jumlah fi'liyah ini yang muncul hanya jar majrur dan maf'ul bihnya saja di situ, sementara fi'il fa'ilnya tidak terlihat di situ. Dan yang di belakang itu adalah isim yang maktuf ya, dia mengikuti ya, dalam hal ini adalah isim yang majrur mengikuti walidaini. Jadi berbuatlah baik kepada orang tua, berbuat baiklah kepada karib kerabat, berbuat baiklah kepada anak-anak ya, secara ringkas bahasanya seperti itu karena dia maktuf terhadap kepada orang tua itu bil walidaini. Lalu kita bisa juga sampaikan bagaimana ya tentang i'rab ya secara ringkasnya kedudukan masing-masing kata ya. Di sini kita lihat wabil walidaini ya, wawunya harfu atfin mabnun alal fathi,
wal ba'u harfu jarrin mabniun alal kasri, ya, wal walidaini ismu majrurun wa alamatu jarrihi al ya'u li'annahu mutsanna. Ihsanan maf'ulun mutlaqun mansubun wa alamatu nasbi al fathatu adh-dhahiratu. Wa bidzil wawu harfu atfin mabniun alal fathi wal ba'u harfu jarrin mabniun alal kasri. Wa dhi ismun majrurun wa alamatu jarrihi al ya'u li'annahu min asma'il khamsah. Al qurba mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al kasratul muqaddaratu litta'adzur. Ya, sekali lagi, bil walidaini merupakan susunan jar majrur, ya, wawunya wawu athof, kemudian sekali lagi bi itu huruf jar, ya, menjadikan walidaini itu adalah isim yang majrur. Tanda jarnya di situ adalah huruf ya di sana. Kenapa? Karena dia masuk sebagai isim yang musanna atau ganda atau double, ya, kedua orang tua, ya. Maka tanda jarnya itu ya di sana, ya, bukan kasroh, ya, karena ini musanna nih, masuk dalam isim yang ganda atau double atau dua, ya, maka tanda jarnya adalah ya di sana. Kemudian ihsanan, ya, merupakan maf'ulun mutlak, ya, dia adalah maf'ul mutlak, ya, memiliki makna, dalam hal ini bisa maknanya adalah taukid. Maka bisa diperkirakan, ya, sejatinya kalau ada maf'ul mutlak itu ada kaitannya dengan fiilnya, ya. Fiilnya, ya, berbuat di sini adalah yang terbaik, maka berbuat baiklah dengan sebenar-benarnya berbuat baik kepada orang tua. Maka kita bisa memperkirakan, ya, fiil yang dimahdhuf atau tidak dimunculkan pasti ada kaitannya dengan ihsana, ya, dengan di sini adalah maf'ul mutlak atau boleh dikatakan, ya, bisa juga diambil dari masdarnya, ya, masdar atau kata dasarnya atau kata kerja yang dibendakan. Maka fiil yang hilang itu pasti ada kaitannya dengan perbuatan baik. Maka berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan sebenar-benarnya perbuatan yang baik. Istilahnya seperti itu, ya. Maka di sini ihsana sebagai maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak masuk dalam mansubatul asma, ya, mansubatul asma, dan tanda nasabnya di situ adalah fathah dzohiroh, ya, fathah yang jelas tertera di situ, ya, ihsanan, ya, kan fathah di bagian akhirnya. Kemudian wabidhi, ya, wawunya adalah huruf athof, ya, kemudian baknya itu adalah huruf jar yang mabni atas kasroh di sana, sedangkan the, ya, the atau pemilik, ya, bahasa kitanya pemilik, ini merupakan isim yang majrur. Kenapa? Karena didahului oleh huruf jar bi, ya, maka the-nya adalah isim yang majrur dan tanda jarnya, ya, tanda jarnya, ingat, ya, tanda jarnya untuk the ini adalah ya, ya, huruf ya. Kenapa? Karena dia masuk dalam asmaul khamsah, ya. Kita ingat ada isim-isim yang 5, kan, ya, apa, abika, dan terakhir ada dzu malin, ya, dzu malin, ya, dzu itu artinya pemilik, mal itu artinya harta. Nah, ini dzil kurba, ya, pemilik kekerabatan, ya, boleh karena apa istilahnya saudara dekat, boleh dikatakan seperti itu, ya. Maka di sini the, sekali lagi, karena dia didahului oleh bi, maka dia merupakan isim yang majrur, tanda jarnya adalah ya. Kenapa? Karena dia adalah asmaul khamsah, fiil yang 5. Sedangkan al qurba, ya, tentu kita ingat bahwa ini adalah mudhofun ilaih, ya, karena setelah ini kan dzil kurba ini merupakan susunan idhofah, ya, maka di situ the merupakan mudhof dan al-qurba merupakan mudhofun ilaih yang tentu saja dia majrur. Tanda jarnya adalah kasroh muqaddaroh, kasroh yang diperkirakan karena ta'adzur, ya, untuk sebuah kesusahan, ya, uzur, ya, karena kita tahu alif tidak mampu menerima harokat, ya, dzil kurbai, ya, maka di situ tidak
tidak muncul, artinya hanya diperkirakan saja. Dzil qurba, ya, sejatinya ada kasroh muqaddarah yang diperkirakan atas alif di sana yang ta'adzur, tidak mampu menerima harokat, ya, di situ. Maka berikutnya kita juga ingin sampaikan wal yatama, ya, wal yatama al wawu harfu atfin mabniun alal fathi, wal yatama ma'tufun majrurun wa alamatu jarrihi al kasratul muqaddaratu litta'adzur, wal masakini al wawu harfu atfin mabniun alal fathi, wal masakini ma'tufun majrurun wa alamatu jarrihi al kasratu adh-dhahiratu, wal jari al wawu harfu atfin mabniun alal fathi, al jari ma'tufun majrurun wa alamatu jarrihi al kasratu adh-dhahiratu, dzi na'tun majrurun wa alamatu jarrihi al ya'u li'annahu min asma'il khamsah, al qurba mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al kasratu muqaddaratu litta'adzur. Ya, sekali lagi di sini kita masih membicarakan tentang huruf athof yang menjadikan isim berikutnya adalah ma'tuf, ya, ma'tuf ala yang sebelumnya, ya, dalam hal ini adalah walidaini. Jadi yatama wanya wawu athof, kemudian al yatama ma'tufun, ya, dia ma'tuf yang sama-sama akhirnya karena dia tabi ngikut maka dia majrur, ya, dan tanda jarnya adalah, ya, yang yatama ini, ya, yang yatama ini atau orang anak-anak yatim ini, ya, merupakan isim yang majrur, tanda jarnya adalah kasroh muqaddarah, ya, kasroh yang diperkirakan karena sama, ya, ta'adzur, tidak mampu menerima harokat, ya. Sama juga berikutnya wal masakini, ya, tentu itu juga ada wawu athof di situ. Kemudian masakini, ya, tentu ma'tuf majrur, tanda jarnya adalah kasroh dhohiroh di bagian akhirnya karena dia adalah jama' taksir. Kemudian wal jari dzil qurba, ya, sama, ya, jaridi wal jari, ya, wawu merupakan huruf athof, kemudian juga al jari ma'tufun, ya, dia adalah ma'tuf, dia tapi dia ngikut tentu majrur juga. Alamat jarnya, tanda jarnya adalah kasroh di bagian akhirnya. Dzil, ya, dzi di sini adalah naat, ya, naat atau sifatnya. Majrurun, yang tentu saja dia majrur, wa alamatu jarrihi, ya, di situ al ya, ya, li'annahu minal asma'il khamsati, ya, karena dia masuk dalam isim-isim yang 5. Kemudian al qurba sama, dia merupakan mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al kasratu muqaddaratu litta'adzuri, ya. Di situ tentu kita tahu al qurba dia masuk sebagai mudhafun ilaih yang tentu majrur, tanda jarnya adalah kasroh yang diperkirakan, ya. Berikutnya juga wal jari, ya, al wawu harfu atfin mabniun alal fathi, ya, al jari ma'tufun majrurun wa alamatu jarrihi al kasratu dhahiratu, al junubi na'tun majrurun wa alamatu jarrihi al kasratu adh-dhahiratu, was sahibi wawu al wawu harfu atfin mabniun alal fathi, as-sahibi ma'tufun majrurun wa alamatu jarrihi al kasratu dhahiratu, bil jambi al ba harfu jarrin mabniun alal kasri, wal jambi ismun majrurun wa alamatu jarrihi al kasratu adh-dhahiratu, wa bani al wawu harfu atfin mabni alal fathi, ibni ma'tufun wa majrurun wa alamatu jarrihi al kasratu dhahiratu, mudhafun ilaih, ya, as-sabili mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al kasratu dhahiratu. Sama, ya, kita membicarakan isim atau kata, ya, kalimat yang ma'tuf, ya, sehingga mengikut terus semuanya yang menjadi isim yang majrur, ya. Begitu juga ketika kita membicarakan wa ma malakat aimanukum, ya, al wawu harfu atfin mabniun alal fathi, ma, ya, ismun mausulun mabniun alal sukun fi mahalli jar ma'tufun, malakat fi'lun madin mabniun alal fathi,
wa ta'u harfu ta'nitsi mabnun 'ala sukuni. Aimanukum fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i adh-dhammatu adh-dhahiratu wa kaful mukhatabi dhamir muttasil mabnun 'ala sukun fi mahalli jar mudhafun ilaih wal jumlatu silatul mausul la mahallalaha minal i'rab. Ya, yang terakhir intinya wa ma malakat aimanukum juga merupakan maktuf ya, tetapi di sini jumlahnya adalah di situ ghairu mufrad ya. Di situ ada isim mausul dan silah mausulnya yang tentu kita sudah paham di sana. Baik, berikutnya jumlah yang keempat adalah innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhuran. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri ya. Innallaha ya, tentu kita paham bahwa ini merupakan jumlah ismiyah yang dimasuki oleh amil nasih ya. Di situ ada inna. Kita sudah sering membahas ya tentang amalan inna, dia menasobkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Yang kebetulan ya isimnya merupakan mufrad ya, tunggal di situ, sedangkan khobarnya inna ghairu mufrad ya, dia ya khobarnya itu ghairu mufrad ya, lebih dari satu kata. Dalam hal ini berbentuk jumlah fi'liyah. Maka di sini sekali lagi khobarnya inna merupakan jumlah fi'liyah yang di situ juga ada la nafiyah di sana ya. Innallaha sesungguhnya la yuhibbu ya, dia tidak menyukai ya, menyukai siapa? Mangkana mukhtalan fakhura ya, orang-orang yang ya, man itu kan isim mausul dimaknai orang-orang yang seperti apa? Mukhtalan fakhura ya, orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Maka di sini kita bisa sampaikan inna harfu taukidin wa nasbin mabnun alal fathi. Allah lafzul jalalah isim ina mansubun wa alamatu nasbi al fathatu adh-dhahiratu la harfun nafyin mabnun ala sukun. Yuhibbu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi adh-dhammatu adh-dhahiratu wal fa'ilun dhamir mustatir taqdiruhu huwa wal jumlah fi mahalli raf'in khobar inna. Ya, sekali lagi inna merupakan huruf taukid ya, dia masuk juga amil nasih, artinya menegaskan ya. Sesungguhnya Allah isimnya inna yang tentu saja mansub, tanda nasabnya adalah fathah, sedangkan la itu adalah la nafiyah ya, artinya menafikan ya, dalam hal ini meniadakan ya, tidak ya, dimaknai tidak. Yuhibbu merupakan fi'lun mudhari ya, merupakan fi'il mudhari, kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Di situ ada huruf mudhari'ah berupa ya di sana yang marfu ya, tanda rofaknya adalah dhammah. Kenapa? Karena dia tajarud sepi dari amil jazm maupun amil nasab ya. La di sini tidak beramal terhadap si fiilnya. Sedangkan ya di situ kita maknai bahwa jumlah fi'liyah ini sebagai khobarnya dari inna. Ya, selanjutnya ya di situ sampaikan man ismun mausulun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Kana fi'lun madin nasikhun mabniun alal fathi wasmu kana dhamir muttasil taqdiruhu huwa. Mukhtalan khabar kana mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu wal jumlah silatul mausulin la mahallalaha minal i'rab. Fakhuron khabar kana tsani mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu. Ya, sekali lagi di sini man merupakan isim mausul ya, yang tentu saja membutuhkan silah mausulnya. Kebetulan silah mausulnya adalah jumlah ismiyah yang dimasuki oleh amil nasih, dalam hal ini adalah kana ya, oleh kana.
Ya, di mana kana memiliki amalan dia merofakan isimnya dan menasobkan khobarnya. Ya, kebetulan isimnya kana itu dhamir mustatir, takdirnya adalah huwa atau dia. Ya, dalam hal ini adalah orang-orang, ya, kembali kepada yaudu kepada si man itu sendiri. Maka di sini innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak menyukai orang-orang yang sombong dan sangat membanggakan diri. Sekali lagi di situ man isim mausul, kana mukhtalan fakhur merupakan silah mausulnya yang merupakan jumlah ismiyah. Kana di situ masuk ke dalam jumlah ismiyah yang isimnya adalah dhamir mustatir, takdirnya huwa, sedangkan mukhtalan ini adalah khobarnya kana yang pertama dan fakhuron sebagai khobar kana yang kedua. Kana mukhtalan fakhur sebagai silah mausul dan man, ya, man kana mukhtalan fakhur dimaknai sebagai maf'ul bih atau objek. Siapa yang tidak disukai oleh Allah adalah orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ya, begitu cara menerjemahkannya. Alhamdulillah kita sudah membahas wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Wabidil qurba, dan karib kerabat. Wal yatama, dan anak-anak, kepada anak-anak yatim. Wal masakini, dan kepada orang-orang miskin. Wal jaridil qurba, dan tetangga yang dekat. Wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh. Wasahibi, dan teman bil jambi, teman sejawat. Wabanis sabil, dan ibnu sabil, serta wama malakat aimanukum, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak menyukai, man, orang-orang, kana mukhtalan fakhura, orang yang sombong lagi membanggakan diri. Demikian yang bisa sampaikan. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa like and share, berbagilah untuk orang lain juga belajar bersama. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah, walafu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum.